Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Dengan Bu Desta gimana Iya, kabarnya? Ibu. Alhamdulillah baik. Oke. Bu Desta adalah rekan sejawat Bu Nisa ya, betul ya? Iya, Oke benar. ya. Hari ini ya insya Allah kita akan memulai pra-observasi ya yang akan dilangsungkan supervisi besok ya Bu Nisa ya. Betul sekali. Oke. Nah, mungkin saya sampaikan terlebih dahulu ya tujuan dari supervisi kali ini ya. Jadi diharapkan ya kita mampu mengembangkan ya terutama Bu Nisa itu sebagai seorang pendidik yang mampu memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Nah, kira-kira kelas mana nih yang kita akan masuk Ibu Nisa? Kelas 12 Sains 2 Ibu. 12 Sains 2 ya. Oke, sip. Itu adalah kelas Bu Nisa yang akan observasi. Ya. Kira-kira kita akan melakukannya kapan Bu Nisa? Besok Ibu hari Selasa tanggal 1 Oktober. 1 Oktober ya, alhamdulillah ya, insya Allah kita akan melakukan di tanggal 1 Oktober ya. Nah, sekarang masuk kepada tujuannya. Kira-kira Bu Nisa menetapkan tujuan pembelajarannya itu seperti apa? Ya, di sini saya berharap siswa mampu melakukan observasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, ya. Jadi tentang matriks ya, Iya, operasi matriks. Nah, kalau seandainya pas pada saat pembelajaran itu Bu Nisa menggunakan strategi apa ya? Saya strateginya problem based learning dan juga pelajaran berdiferensiasi. Oke, ya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terkait strategi yang Bu Nisa persiapkan, nah itu spesifikasi area pengembangan yang hendak dicapai itu apa aja Bu Nisa? Penjumlahan pada matriks dan juga pengurangan pada matriks. Ya, itu adalah tujuan. Nah, sedangkan Bu Nisa sendiri ada aspek penggunaan IT atau yang lainnya? Iya, saya menggunakan IT untuk mengenai perasaan siswa, saya menggunakan aplikasi Intimate, terus juga untuk pembelajarannya saya menggunakan PowerPoint dan juga video pembelajaran dari YouTube. Iya, menarik sekali ya. Saya belum pernah dengar itu apa itu Intimate ya. Ya, ini mudah-mudahan nanti akan kita lihat ya di kelas nanti ya. Oke, jadi kalau seandainya dari observasi kali ini, kira-kira harapan Bu Nisa itu apa ya? Harapan saya siswa menjadi lebih aktif lagi di kelas sehingga mereka lebih percaya diri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan operasi pada matriks. Oke, kalau dari skala 1 sampai 10 dengan adanya media dan strategi pembelajaran yang Bu Nisa pakai, kira-kira Bu Nisa optimis tercapai di level keberapa? Insya Allah 8. 8 ya, wow ya, oke. Baik, mungkin itu. Nah, kira-kira dengan hadirnya Bu Desta sebagai rekan sejawat, nah mungkin Bu Nisa ada yang ingin disampaikan? Oke, baik Bu Desta, nanti mudah-mudahan Bu Desta kita bisa melakukan yang hari ini di coaching dengan Bu Astuti. Baik, saya siap Bu untuk menjadi rekan sejawat dari Bu Nisa. Nanti saya akan masuk kelas Bu Nisa berarti ya Bu ya? Mantap, Bu Desta siap ya? Insya Allah siap. Oke, alhamdulillah. Baik, Bu Nisa dan Bu Desta, jadi ini pra-observasi sudah kita lakukan ya, di mana proses coaching ini kita berkolaborasi satu sama lain, jadi bisa mengembangkan secara nyaman. Seperti itu ya Bu Desta dan Bu Nisa ya, kita masuk kepada observasi di kelas. Siap, Bu, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Bu Nisa. Hari ini kita observasi. Sudah siap Bu? Ya, saya dan Bu Desta. Saya meminta Bu Desta melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sebelum memulai aktivitas kita berdoa terlebih dahulu.
Semoga teman-teman kalian yang sakit bisa segera sembuh, bisa segera. Oke, untuk mengawali kegiatan kali ini kita nyanyikan lagu nasional. Silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan menggunakan dan matris. Aku mau menanyakan dulu nih materi sebelumnya, yaitu tentang persamaan matris. Oke, apa yang kalian ketahui tentang persamaan matris? Yang tahu? Persamaan matris. Ayo, siapa yang tahu? Silakan. Matris terdiri dari baris dan kolom. Matris terdiri dari baris dan kolom. Kalau persamaan matris, saya tahu. Ya, silakan. Silakan. Mempunyai dua ordo yang sama. Selain itu apa lagi? Selain ordonya sama, juga apa? Ada penjumlahan dan pengurangan, masih belum tetap. Ini persamaan matris. Dua matris yang sama itu dikatakan sama jika, ya kan? Iya, mempunyai nilai yang sama pada elemen-elemennya. Jadi antara matris A maupun matris B mempunyai nilai yang sama pada elemen-elemennya. Selain ordonya juga sama. Gitu kan? Oke, ini masih belum semangat. Kita semangat kalian terus, boleh berdiri. Oke, bertiga-bertiga ya. Satu kelompok berdiri, boleh. Kita bertiga-bertiga masing-masing ini semuanya. Kalau yang ini berarti berdua-berdua ya, yang lain bertiga-bertiga. Oke, dengarkan instruksi ibu. Ini kalau seperti ini kita plak, terus bawa buku, terus siapkan kalian di sini hanya satu pensil saja atau pulpen. Ya, jadi nanti ketika ibu bilang pen, kalian ambil pulpennya. Ya. Oke. Ini dia demam bertiga-bertiga aja. Kalau yang berat tadi berdua-dua, ini bertiga. Ya. Oke, ini bertiga ya. Oke, bisa dimulai. Oke, boleh handphonenya mungkin di pinggirin dulu nanti kita buka. Oke, ini Pak, Bu, dan pen. Jadi ketika ibu yang pen, silakan siapa kita. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pak, 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 Bu, 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 Pak, Pak, Bu, Bu, Pak, pen.
kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Bu Desta? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sama-sama kita tadi sudah menyaksikan proses observasi di kelas Bu Nisa ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya perlu lakukan percakapan nih Bu Nisa terkait dengan aspek dan strategi pengembangan yang tadi Bu Nisa lakukan. Nah, kira-kira apa aja ya Bu Nisa yang dilakukan untuk strategi pengembangan yang sudah diterapkan di kelas? Ya, tadi saya membuat konten melalui PowerPoint yang berbentuk manfaat, lalu selain itu juga melakukan aktivitas menggunakan Quizizz dan menerapkan PBL ya, dan berbasis diferensiasi. Nah ini penerapan PBL berdiferensiasi itu bisa dijelaskan Bu Nisa apa aja yang terapkan dalam hal proses pembelajaran diferensiasi berdasarkan problem based learning di kelas. Jadi di awal itu kan PBL ini kan berdasarkan masalah Ibu. Jadi saya sajikan konten berbentuk masalah, terus setelah itu mereka di proses ini mereka berdiskusi, lalu saya bantu mereka untuk scaffolding, membantu mereka untuk menyelesaikan masalah, dan terakhir mereka mempresentasikannya dalam bentuk kerja, yaitu LKPD. Sudah mereka kegiatan bersama-sama. Oke, tadi saya lihat juga anak-anak sangat antusias ya Bu Nisa ya. Jadi memang udah aspek yang sudah dikerjakan semuanya ada ya, dan ketercapaian siswa dalam hal produk itu sangat baik sekali ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Nisa sekarang? Alhamdulillah lega, yang saya rencanakan semua berjalan. Oke, berarti artinya semua aspek dan strategi pengembangan ini bisa diimbaskan ke rekan sejawat Bu Desta ya. Jadi mungkin Bu Nisa bisa mengingatkan kepada Bu Desta, enggak silakan. Ya, Bu Desta, bagaimana besok siap kita untuk melakukan pembahasan? Insya Allah saya siap Bu. Ada banyak sekali pembelajaran yang saya ambil dengan melihat observasi dari Bu Nisa ya Bu ya. Kayak contoh di pendahuluan kita bisa menyanyikan lagu nasional, tadi kemudian itu bisa menunjukkan rasa bangga siswa terhadap Indonesia ya Bu ya. Kemudian ada ice speaking juga, biasanya kan ice speaking yang saya tahu hanya berupa gerakan gitu atau melempar kata gitu. Ini ada lempar kata juga, ada gerakannya juga yang dikeluarkan anak-anak gitu. Saya lihat anak-anak Untuk kita estetiknya ya. Iya, jadi anak-anak dilihat bisa bersemangat. Apalagi tadi Bu Nisa ambil setelah jam istirahat ya Bu Nisa ya, jadi bisa memfokuskan kembali gitu. Iya, jadi bisa memfokuskan kembali anak untuk belajar SDM ya Bu Nisa. Menyenangkan sekali ya. Iya, terus saya lihat juga kan Bu Nisa pakai PBL ya Bu Nisa ya, berdasarkan masalah yang juga kayaknya bisa diambil di mata pelajaran saya. Insya Allah nanti saya bisa menerapkan di mata pelajaran saya. Aduh, saya sangat antusias banget ya. Artinya supervisi berbasis coaching ini ya tidak menjudgment, tidak memberikan labelisasi kepada rekan sejawat maupun yang dinilai, tapi menumbuhkan sifat-sifat yang positif agar di kelas yang kita aku lebih berkembang lagi. Ya, terima kasih banyak Bu Desta, sepertinya sudah sangat menguasai ya. Bu Nisa juga, mudah-mudahan sekolah kita bisa semakin maju karena guru-gurunya kreatif. Amin. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Waalaikumsalam Bu. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu juga baik ya. Dengan Bu Desta bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu baik. Iya, kita berjumpa lagi pada hasil proses pasca observasi ya Bu Nisa dan Bu Desta. Jadi hari ini kita akan melakukan evaluasi ya dari apa yang sudah dilakukan kemarin. Nah, kira-kira perasaan Bu Nisa dulu bagaimana setelah melakukan observasi kemarin? Alhamdulillah Bu, setelah melaksanakan ini saya lega dan juga puas Bu, karena semua berjalan dengan lancar. Oke. Nah, alhamdulillah ya. Nah, kira-kira
yang membuat Bu Nisa puas itu apa sih? Di sini saya lihat keterlibatan anak-anak, mereka sudah mulai menguasai materi dan juga aktif dalam bekerja kelompok. Oke, ya. Jadi tujuan dari apa yang Bu Nisa tulis di RPP situ sudah berjalan dan terpenuhi ya. Oke. Nah, kalau seandainya Ibu perhatikan kemarin, kira-kira menurut Bu Nisa sendiri ada kesulitan nggak? Kesulitannya yang pertama itu pada saat mengkondisikan siswa Bu, karena saya masukkan setelah jam istirahat, jadi mengkondisikan siswanya perlu lumayan ekstra gitu, biar mereka lebih fokus lagi di dalam belajar. Terus yang kedua lagi mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, karena kan dilihat dari karakteristik siswa yang berbeda-beda, maka di situ saya coba memunculkan dari segi konten dan juga proses dan juga Produknya ya, iya. Oke, jadi Bu Nisa sendiri sudah menyadari bahwa kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran itu dalam hal apa tadi? Yang pertama persiapan siswa, terus juga yang kedua masalah di mengkondisikan siswa ini Bu. Oke, ya. Nah, kira-kira kalau seandainya hal itu apa namanya terjadi, kira-kira apa yang Bu Nisa lakukan? Yang pertama makanya itu kan saya mengambil tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, makanya saya sajikan mereka dengan konten kan lebih menarik jadinya ya Bu pembelajarannya dan menggugah juga motivasi mereka dalam belajar. Oke, Gitu. ya. Dari apa namanya skala yang kemarin sebelum Bu Nisa sampaikan, ya, kira-kira setelah observasi sekarang, Bu Nisa menilai di skala berapa siswa itu sudah aktif, siswa itu sudah mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, skala berapa yang Bu Nisa ukur? Ya, sudah mencapai 8 sih Bu. Sudah tercapai ya? Iya, Oke, jadi antara sebelum ya dan sesudah ini memang Bu Nisa merasa cukup puas untuk dilakukan ya. Oke. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Desta sendiri, apakah pada saat observasi kemarin sudah tercapai apa yang dilakukan oleh Bu Nisa? Bagaimana menurut Bu Desta? Kemarin pada saat observasi saya lihat memang Bu Nisa memfokuskan anak-anak ya Bu ya, namanya dari istirahat memfokuskan untuk belajar matematika yang cukup sulit. Tapi kalau saya lihat Bu Nisa sudah berhasil untuk metode pembelajaran yang dipakai. Aduh ya, luar biasa. Jadi Bu Desta sebagai rekan sejawat Bu Nisa pada saat nanti melakukan observasi di kelas sudah bisa ya Bu Desta ya? Insya Allah sudah bisa. Aduh. Ada saya bilang bagus. Oke, ya. Seperti itu Bu Nisa. Ya, jadi dari rekan sejawat Bu Nisa ya, Bu Nisa mampu untuk melakukan pengimbasan ya. Mudah-mudahan dari hasil observasi seperti ini ya dengan teknik coaching ya, itu pembelajaran dari seluruh rekan sejawat bisa semakin lama semakin upgrade dengan baik ya. Kita selalu selaku pendidik ya, penggiat pembelajaran ya bisa mampu memberikan pembelajaran yang berkodrat pada murid seperti itu ya. Terima kasih kehadirannya Bu Nisa dan Bu Desta. Sama-sama Bu. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.